Video ini adalah video praktik mengajar dalam mata kuliah PKM, Pemantapan Kemampuan Mengajar, yang diampu oleh dosen pengampu Pak Herdi Wismanjaya, SPD MH Cirebon. Saya Benediktus Fernando dengan 12101115091 dengan di dalam kelas 07 PPKM 01 akan menjelaskan pada kelas 11 di SMA Mardiwana dalam bab 6 subbab 1 tentang pendorong dan penghambat kesatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Ayo dinyalakan dulu kameranya. Terima kasih sudah bergabung di dalam kelas PPKN ini. Ya, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya dan pengutusannya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Berdoa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan berkatilah pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Doa ini kami satukan di dalam tangan-Mu, hanya Engkaulah Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, saya absen dulu ya. Aldo Prasetyo Husen. Oke. Bintang Evelyn. Ya, oke. Darren Yeskiel. Oke. Gary Raditya. Immanuel Dimas. Katarina Radita. Ninyoman Gayatri. Rafael. Surya Wijaya. William Rafael. Oke, semuanya lengkap ya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana penghambat dan pendorong suatu kesatuan dan persatuan khususnya di bangsa Indonesia ini. Oke, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, nih, KD yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini apa sih? Yang pertama itu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Lalu juga bisa bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Juga bisa menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti kita akan bisa belajar dan memaknai dalam persatuan dan kesatuan NKRI tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Apa sih yang kalian rasakan setelah kalian menonton video berikut ini?
Nah, setelah itu apa yang kalian lihat dari gambar-gambar yang ada di layar ini? Kita tentu bisa bangga atas kesatuan dan persatuan Indonesia. Karena bagaimana mungkin jika Indonesia terpecah belah dengan budaya-budaya, pembangunan-pembangunan di Indonesia ini dapat terwujud? Itu jelas tidak mungkin. Maka kesatuan dan persatuan Indonesia sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan dan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Nah, Indonesia sangat memerlukan adanya kesatuan dan persatuan. Jika tidak, Indonesia tidak akan bisa menjalankan pembangunan-pembangunan yang ada dan yang sedang dijalankan pada saat ini. Contohnya, Indonesia selalu menggalakkan toleransi. Tapi jika semua agama tidak bersatu padu, apakah ada toleransi tersebut? Indonesia sedang menggalakkan pemersatu budaya. Namun jika budaya-budaya ini ingin menang sendiri, apakah akan ada disebut budaya Indonesia? Dengan demikian, persatuan dan kesatuan negara Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan di negara kita. Ada 3 faktor dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Republik Indonesia ini, yaitu Sumpah Pemuda, lalu juga ada Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ketiga faktor tersebut memang sangat penting karena bisa mempersatukan perbedaan, bisa mempersatukan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku misalnya, perbedaan agama dan bahasa. Tadi sempat melihat juga kan banyak suku dan budaya yang ada di Indonesia ini. Yaitu yang bisa dipersatukan dalam menjalankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan itu hanya ada 3 faktor ini. Jika semua faktor ini berjalan dengan baik, Indonesia akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Begitu. Lalu Sumpah Pemuda. Nah, tahun ini kita sudah Sumpah Pemuda ini diperingati sudah 92 tahun. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur-unsur perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, di Sumpah Pemuda ini sudah terkandung, yaitu satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Maka sudah ditegaskan oleh Sumpah Pemuda, oleh para pemuda di zaman dahulu kala bahwa kita harus menjadi satu. Lalu juga kemudian dikuatkan lagi oleh Pancasila. Pancasila ini bisa menjadi fungsi, menjadi memperkukuh persatuan kesatuan dalam NKRI. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya nilai-nilai tidak diciptakan hanya untuk satu bangsa saja, tidak untuk satu budaya saja, tidak untuk satu agama saja, melainkan untuk semua agama, semua budaya, dan semua bangsa. Oke, kita lanjut. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini apa artinya? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adanya persatuan dan dalam berbagai perbedaan, kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat disatukan, salah satunya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jika ini tidak ada, Indonesia akan terpecah belah. Maka kita juga harus mengamalkan ketiga faktor tersebut. Lalu apa sih faktor itu bisa timbul? Bagaimana caranya faktor itu bisa timbul dalam diri kita? Yang pertama, kalian harus punya rasa nasionalisme. Kalian juga harus punya rasa
toleransi tinggi. Lalu juga penggunaan bahasa sehari-hari itu harus bahasa Indonesia. Juga rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Rela berkorban ini bukan berarti kalian harus berperang di medan perang. Dengan kalian di rumah saja dan menerapkan protokol kesehatan, kalian juga sudah berkorban untuk bangsa Indonesia dalam percepatan penanganan COVID-19. Oke, setelah dari tadi ada pendorong, sekarang penghambatnya. Nah, penghambat kebinekaan keragaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi persatuan dan kesatuan Indonesia apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghormati serta adanya toleransi yang khas di masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya nggak ada toleransi dan juga tidak ada sikap saling menghargai dan menghormati, maka itu menjadi penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Maka itu, ini termasuk dalam hilangnya kebinekaan tunggal ika. Jadi itu menjadi penghambat untuk menjadi persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu juga faktor penghambat persatuan dan kesatuan geografis. Bisa dilihat di video yang awal tadi. Indonesia ada 17.000 pulau. Maka dengan berbeda-beda pulau ini juga berbeda budayanya. Dan juga berbeda bahasanya. Dengan ini, jika kita ingin menang sendiri, tidak akan ada persatuan dan kesatuan NKRI itu sendiri. Jadi, kita harus menjaga semua kesatuan dan persatuan dengan stabil. Lalu, munculnya gejala etnotrisme. Nah, ini merupakan menunjukkan budayanya yang menganggap rendah budaya suku lain. Misalnya, ada budaya suku Dayak. Wah, lalu juga ada budaya suku Papua. Wah, orang Papua makanya cuma jerami, kami pakai kulit kayu. Kami lebih bagus dari Anda. Nah, itu kan menganggap rendah suku budaya lain, itu bisa menjadi perang saudara. Jadi, hargailah apapun yang ada di sekeliling kamu. Oke. Terus juga melemahnya nilai budaya bangsa. Banyak akhir-akhir ini yang saya lihat, banyak yang menyukai Korea, banyak juga yang menyukai Barat, sehingga nilai-nilai budaya di Indonesia itu luntur. Padahal masih banyak film atau tarian-tarian yang bagus yang bisa kalian terapkan di rumah untuk tidak melunturkan nilai-nilai budaya Indonesia. Karena itu bisa menjadi satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, itu dia. Jadi kalian bisa dapatnya kan dari penghambat itu dari televisi, radio, film, internet, dan juga fitur-fitur yang lain, sehingga kalian tidak bisa mengakses atau mempelajari nilai budaya bangsa kalian sendiri. Cobalah media elektronik ini kalian ubah menjadi bisa pembelajaran budaya-budaya di Indonesia. Begitu. Lalu ada juga pembangunan yang tidak merata. Kita bisa lihat sendiri banyak di timur sana pembangunannya tidak merata dibandingkan di Jawa ini. Itu bisa mengakibatkan sikap kecemburuan sosial terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di timur sana, sehingga bisa terjadi gejolak-gejolak untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka itu perlu kita harus menjaga nama baik dan juga tidak ada kesenjangan-kesenjangan ketika kita bertemu, tidak ada jarak dan tidak ada kesenjangan atau perbedaan untuk kita saling berkomunikasi. Jadi misalnya kalau kamu ketemu teman kamu yang lagi di Papua, ya kamu ajak ngobrol seperti biasa. Tidak ada kesenjangan, wah kamu orang miskin atau kamu orang susah, saya nggak bisa ikut sama kamu. Itu jangan, itu yang harus dihindarkan. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Nah, sekarang Bapak minta untuk kalian membuat kelompok diskusi. Di dalam kelompok diskusi ini, Bapak akan memberi kasus. Tolong kalian perhatikan dan kalian lihat di lingkungan kalian tinggal, apa saja sih yang menjadi penghambat dan pendorong kesatuan dan persatuan yang ada di lingkungan kalian. Kalian bisa berdiskusi ini melalui Zoom kalian masing-masing.
atau via call di dalam WhatsApp. Jadi ini tidak terbatas, tidak perlu bertemu juga tidak apa-apa. Jadi kalian bisa berdiskusi secara online. Hasil diskusi ini tolong kirimkan ke saya melalui Google Classroom. Satu orang satu hasil diskusi, karena diskusi ini akan berbeda-beda. Pengumpulan datanya dan proses pengumpulan tugasnya itu saya tunggu 2 minggu lagi pada saat pelajaran saya kembali. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke. Jika tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih karena berkat rahmat-Mu kami bisa menyelesaikan pelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Berkatilah kami supaya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami apa itu persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kami mohon berkat bagi kesehatan kami dan kesehatan seluruh orang dalam menjalani masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih, kalian boleh keluar, tapi ingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Jauhi kerumunan dan jika tidak perlu-perlu amat tidak usah keluar. Dengan begitu kalian juga bisa menolong bangsa Indonesia dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi, silahkan boleh keluar.